Siang, Bu. Halo. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Oke, baik, sambil kita tunggu teman-teman kalian untuk hadir. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Halo, Bu. Halo, selamat siang Wilbert. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman. Oke. Sudah ada 14 orang, padahal kita sudah ada. Baik, sambil menunggu temannya hadir, Ibu absen dulu ya. Teman-teman, yang Ibu Rika absen, tolong jawabnya. Kameranya dibuka semua supaya James bisa foto. James juga nggak dibuka, ini kameranya ya. Baik, yang Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir. Ya, teman-teman. Pancang di sini siapa sih? Will, kita sekelas ada berapa, Will? Sekelas sekarang ada 28. 28. Ani jadi 18. 28 orang, tapi kita baru ada sebentar. Baru ada 19 orang. Masih kurang 9 orang. Baik. Yang Ibu Rika panggil, jawabnya itu bukan hadir lagi ya, teman-teman. Gas. Tapi kalian jawabnya dengan hal-hal positif yang ada pada diri kalian ya. Jadi mari kita tebarkan hal-hal yang baik. Ya. Ada 20 orang, masih kurang 8 orang lagi. Oke. Contoh ya, dimulai dari Ibu Rika ya. Ibu Rika. Saya Rika, saya sangat suka menolong orang. Silakan lanjutkan. Marvel, Will, Calvin. Udah foto gak? Belum. Oke, Marvel tidak ada ya? Calvin tidak ada? Ada. Mana hal baik kamu? Oke, thank you Calvin. Yasin, Lovena. Hadir. Oh, Yasin tidak ada nih. Bukan hadir loh, jawabnya loh. Tadi apa? Nolan, Aubrey. Hadir. Tadi Ibu bilangnya apa? Ini nggak dengar berarti. Aubrey tidak ada. Nolan, Aubrey. Stephen, Wilbert. Halo, saya Wilbert, saya pintar. Oke, good. Stephen tidak ada ya? James, Jason. Halo, saya James. Saya sangat suka tidur. Itu positif, Bu. Itu positif gak? Ya kan, berarti dia sudah terlalu lelah, terlalu banyak kerja. Kawa tugas ya, jadi pengen tidur dia, istirahat terus. Ya, ada yang positif buat diri dia. Mungkin positif buat dia, tapi negatif buat kamu, Wilbert. Karena bikin kamu tambah cabi, ya kan? Oke, Jason tidak ada ya, Jason. Oke. Jason belum ada. Oke. Faiz, Rafael. Nama saya Faiz, saya suka olahraga. Oke. Kevin. Saya Rafael.
Saya suka baca buku. Oke, mulai lagi nih Kevin, tidak datang lagi. Kemarin rajin loh semester. Yasin datang, Bu. Enggak, Kevin. Calvin rajin, Kevinnya yang tidak datang. Oke. Rico, Gary. Saya Riko, saya suka dengar lagu. Oke. Saya Gary, suka baca komik. Oke, terima kasih. Pawan. Saya Pawan. Aku suka baca novel. Oke, terima kasih. Stephanie, Kailen. Saya Stephanie, suka nonton film. Oke, terima kasih. Kailen tidak hadir lagi. Nanti orang tuanya ini deh. Nanti langsung WA aja orang tuanya kalau dia tidak hadir. Oke, Sing-i. Afril, Chen. Halo, saya April. Saya suka main game. Oke. Saya Chan, saya suka baca buku. Oke, terima kasih Chen, April. Audrey, Jolin. Hadir. Halo, saya Jolin and saya cantik. Oh iyalah pasti cantik ya. Oke, Kaylin, Cecil. Saya Kaylin, saya suka membaca buku. Oke. Cecil ada Halo, tidak? ada Bu. Iya. Halo, saya Cecil. Saya suka masak dan masak. Oke, terima kasih. Sabel, Jenis. Saya suka main anjing. Keren. Jadi suka apa Jenis? Jenis apa tadi? Aku suka main anjing. Oh, main sama anjing. Bersama anjing. Oke. Ya, sama anjing. Kita ada 25, tidak ada 1, 2, 3, 4. Betul. Oke, ada yang tahu Aubrey, Kevin, Kailen, dan Tianxin? Tidak ada. Kak, saya di mana? Oh, Kamu gak ada. Ibu gak suka kamu. Ibu lupa kamu, Eni. Tidak Ibu lupa. Ibu gak peduli kamu loh. Tak boleh begitu, Wilbert. Ih, provokator nih Wilbert nih ya. Oke, Eni, Saya silakan provokator, Eni. Bu. Positif apa di dalam diri kamu, Eni? Saya suka makan nasi goreng. Nasi goreng buatan Wilbert ya? Pakai sambelnya. Bukan, Saya suka. buatan Marvel. Kenapa Eni? Ya, kenapa? Maaf. Nggak apa-apa. Oh, sudah. Oke, maaf ya Eni, Ibu catetin Eni. Lupa Ibu Rika jadi ya. Oke. Berarti sama Eni jumlahnya ada oh ya betul pas. Terima kasih Eni sudah diingatkan. Baik, teman-teman. Sudah dipoto ya James? Ibu mau share. Kita temanya Iya, Bu, tadi saya sudah foto. Kita sudah masuk kepada tema pidato. Yuk kita lihat dulu ya. Ibu emang semua orang udah presentasi? Kenapa? Nanti yang belum presentasi, sorry kok ini sih. Yang belum presentasi ya menyusul nanti. Kita atur waktu, nggak bisa karena Ibu tidak bisa tiap minggu kita presentasi seperti ini terus-terusan. Karena Ibu ada waktunya kapan harus kita presentasi dan tidak bagian terlambat ya mohon maaf. Oke. Kita sudah masuk kepada pidato ya. Di tema kedua ini, di bab kedua ini itu adalah sebentar ya. Mengungkapkan gagasan positif melalui pidato persuasif. Jadi jangan bosen ya. Tiap minggu akan setiap pertemuan bahasa Indonesia Ibu selalu meminta kamu hal-hal positif apa yang ada di dalam diri kalian. Jadi kalau sudah saya pintar Bu, saya cantik, ganti yang lainnya ya. Supaya Ibu paham
ibu menanamkan rasa cinta pada diri kamu dan supaya kamu pun tahu hal positif apa di dalam diri kalian, ya. Oke, ini adalah pidato Pak Joko Presiden kita, ya, dalam sidang umum PBB, ya. Kita saksikan, tambah suara ya, karena takut nanti kena copyright. Nah, di mana Pak Presiden Jokowi ini menyampaikan pidato secara virtual di dalam sidang umum PBB ke-76 yang berlangsung di New York. Nah, dalam pidatonya Presiden mengajarkan pemimpin dunia, ya, sebentar Ibu, cepetan. Pemimpin dunia, untuk menetapkan, ya, standar protokol kesehatan global dalam kegiatan lintas batas. Ya. Nah, ada beberapa isu lain juga yang diangkat oleh Bapak Presiden dalam pidatonya. Seperti isu kesetaraan hak perempuan di Afghanistan. Hingga kemerdekaan di Palestina serta krisis politik di Myanmar. Kita saksikan bersama-sama. Harus kita lakukan bersama-sama. Sekarang ini banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is. Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global, Global Health Security System. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Yang mulia, tahun 2022 Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Oke, itu adalah contoh, ya, contoh dari yang kita ambil dari pidato Jokowi di sidang umum PBB, Sistem Kesehatan Global sampai Hak Perempuan Afghanistan. Baik teman-teman, untuk tema, untuk bab 2 ini, ya,
kalian masing-masing sudah mulai membuat video ya, kasih ke Ibu Rika ya, kita nggak live streaming lagi ulangannya, video. Nanti yang paling baik, video yang paling baik, yang paling bagus nanti akan Ibu Rika bagikan. Ibu akan kasih lihat di Zoom kita. Jadi kalian sudah mulai membuat pidato. Ya. Karena kalian udah kelas 9 ya. Isi pidatonya itu tentang apa Ibu Rika? Ya. Kalian akan membuat pidato persuasif. Ya. Karena manusia itu memiliki kemampuan berbicara yang baik. Berbicara memerlukan keberanian dan tujuan. Salah satu tujuan berbicara adalah meyakinkan orang lain. Salah satu, ya, banyak sarana yang dapat digunakan meyakinkan orang lain. Salah satunya sarana meyakinkan orang lain adalah dengan cara pidato. Tadi seperti kalian lihat ya, Bapak Presiden kita itu, dia juga meyakinkan orang lain. Ya kan? Jadi kita, oh ya benar. Ibu tadi bangga-bangga Ibu mendengarkan. Ternyata ya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi memang benar adanya. Ya. Lalu dalam pidato itu biasanya berisi gagasan dan pesan, ya teman-teman, yang akan disampaikan kepada halayak luas. Nah, pidato yang bertujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pendengar disebut pidato persuasif. Pidato persuasif itu dapat ditemui pada sambutan, pidato pemerintahan. Tadi Pak Jokowi itu pidato pemerintahan ya, yang mewakili rakyat Indonesia. Ya. Lalu tadi adakah kalimat yang menyatakan ajakan dalam pidato Pak Jokowi tadi? Silakan, siapa yang mau jawab? Ayo, teman-teman. Ayo. Jangan-jangan kalian tidak memperhatikan, tidak dengar ini. Ibu Rika ngomong sendiri deh. Ada. Apa, Chen? Hah? Ya, apa? Ada kata ajaknya. Ajak apa? Ajak sama-sama vaksin. Vaksin. Gerakan vaksin ya. Terus apa lagi? Dia bilang dia gak mau tinggal semua orang di Indonesia. Dia apa mau, Will? Yang kelas Will? Nggak, ini kamu di speakerin. dia bilang dia mau halo. Ya kedengeran. Nah, kenapa? Dia bilang dia gak mau tinggalkan semua orang di Indonesia. Dia mau semuanya vaksin atau dipeduli. Oke, apa lagi? Baik, ini tentang vaksin sama Chen. Selain vaksin apa lagi? Rabu. Enggak, maksudnya selain Wilbert dan Chen tadi kan tentang vaksin. Ada lagi selain itu? Halo, teman-teman. Mana yang lainnya? Masa harus Ibu Rika tunjuk sih? Ayo, Ibu minta kerjasama kalian. Silakan, jawab. Steven, silakan. Gary, April. Wah, murid Ibu Rika cuma 2 ya di sini ya. Chen sama Wilbert doang ya. Halo, yang lainnya mana nih? Marvel, Rafael. Ya, Bu. Ya, tadi tentang apa? Isinya apa tadi? Pidato tadi. Vaksin ya, Bu. Enggak, vaksin aja. Tadi banyak yang dibahas. Saya dengarnya
Apa kenapa? Saya dengarnya vaksin doang. Orang Pakai banyak berarti. masker. Hah? Emang tadi dibahas tentang masker juga? Bukan yang Bu, yang dia Pak nggak pakai Jokowi kan, masker. Bu? Yang Iya. Pak Dia Jokowi. nggak pakai Ibu, masker, Bu. ibu, saya mau coba. Ya, silakan James. Apa James? Menghimbau PBB untuk menyelesaikan masalah di Afghanistan dan Palestina. Ya. Ada lagi? Tapi dia nggak pakai masker loh, Bu. Kan secara virtual, Wilbur. Kayak kita gini kan, kamu pakai masker nggak virtual begini? Enggak kan? Bukan kan orang kan gak mungkin kan dia sendiri live streaming dia kan. Pasti kan ada orang di situ. Live Tapi- streaming. Betul. Tapi di ruangannya dia juga pasti orangnya terbatas. Nggak semua orang ada di dalam ruangannya beliau ya. Apalagi seorang presiden ya. Tidak boleh sembarangan masuk. Ya kan, dan melakukan protokol kesehatan secara ketat ya teman-teman. Ya. Oke. Itu sepintas tentang pidato Pak Jokowi di sidang umum PBB di mana beliau membahas tentang sistem kesehatan global. Ya. Sampai hak perempuan di Afghanistan. Oke, lanjut. Kita lihat di halaman 18 ya. Tadi sudah Ibu ini bahwa kita semua memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, berbicara itu memerlukan keberanian dan juga tujuan. Nah, karena kita semua adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan sarana untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Nah, gagasan tersebut dapat disampaikan melalui pidato. Nah, dengan berpidato, gagasan seseorang akan didengar oleh banyak orang. Nah, pidato yang disampaikan umumnya bersifat ajakan atau persuasif. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar untuk menentukan informasi dan menyimpulkan isi pidato. Tadi baru Ibu tanya, ada apa isi dari pidato itu? Ya, ada tentang vaksin, penggunaan masker ya. Lalu selain kalian menentukan informasi dan menyimpulkan isi pidato persuasif, kamu juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Nah, pada akhir pembelajaran bab ini, kamu akan menyusun dan menyampaikan pidato persuasif. Jadi kalian akan membuat pidato persuasif secara mandiri sebagai proyek kita di bab kedua ini melalui video. Ya, jadi nanti Ibu, gak usah lama-lama ya, gak usah panjang-panjang. Nanti yang ada teman kamu ya ini, ngantuk nanti ya. Nah, jadi ketika dalam menentukan informasi dalam pidato persuasif, kalian harus memahami pidato persuasif itu. Lalu menentukan informasi dalam pidato persuasif. Ya. Pidato persuasif itu merupakan salah satu media penyampaian gagasan. Ya. Nah, gagasan dalam pidato persuasif berupa ajakan. Nah, di dalam pidato persuasif terdapat berbagai macam argumen dan pesan dari pembicara. Ya, dengan berpidato, pembicara dapat menyampaikan gagasan dan pesan kepada halayak luas, pada semua orang. Tapi hati-hati. Kita lihat dulu pidatonya untuk ditujukan kepada siapa. Kalau kamu memberikan pidato kepada anak SD, nah, pidatonya seperti apa? Kalau tadi kan Pak Jokowi itu memberikannya untuk pemimpin di dunia ya, atau negara yang tergabung pada PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa ya. Nah, pidato itu merupakan pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak ya, dan disampaikan secara lisan. Jadi pidato itu beraneka macam ya teman-teman.
ada informasi, ada himbauan dan ada juga ajakan. Oke, teman-teman. Nanti dan juga selain itu juga menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, karena pidato persuasif ini digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, dan mengajak pendengar. Nah, ajakan itu disajikan dengan argumen-argumen penguat. Ya, tujuan lain pidato selain mengajak, pidato persuasif juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, meyakinkan, menghibur, dan menggerakkan pendengar. Ya, oke, kalian bisa lihat langsung ya. Baik. Coba kita langsung pada prakteknya, lihat di halaman 20 ya, teman-teman. Uji kompetensi 1. Ini ada contoh kutipan teks pidato. Kamu bisa menjawab soal nomor 1 sampai 5 di teks ini. Oh ya, teman-teman. Hari Jumat kita semua akan merayakan, memperingati hari batik. Besok Ibu akan share ya background, virtual background. Jadi tidak ada lagi backgroundnya seperti ini ya. Virtual background menggunakan batik. Hari Jumat meskipun tidak ada pelajaran Ibu Rika, jadi ini dipakai virtual background itu dipakai dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Dan hari Jumat tidak ada pelajaran Ibu Rika, pelajaran Mandarin ataupun pelajaran yang lain kecuali olahraga, kalian pakai batik. Jadi ada pertanyaan tadi, Ibu, baju saya udah kekecilan. Ya sudah, nggak apa-apa, tidak pakai batik. Tapi pakai pakaian yang sopan. Tidak ada lagi pakai kaos-kaos ya, kayak tadi Wilbert pakai kaos ya. Semua pakai batik. Ya, hari Jumat. Virtual background-nya dipakai dari Selasa sampai dengan hari Jumat. Ya, kayak Nolan nih, Nolan open kamera ya. Jadi latarnya besok nanti enggak tembok ya. Nih, siapa lagi nih? Biasanya James buka kamera, sekarang enggak buka lagi. Enggak tahu ini lagi asik. Apa ini kalian ini ya? Semua tidak buka kamera. Oke, silakan dibuka dulu kameranya, Ibu mau lihat. Apa yang sedang kalian lakukan ini? Semua ditutup. Sudah mulai midterm ya kalian? Apa sudah selesai atau belum? Belum. Belum kan? Minggu depan kan? Kok kenapa tutup kamera semua? Oke. Dan minggu depan kita sudah masuk pada bulan bahasa. Ibu sudah mulai meminta perwakilan dari tiap kelas. Kelas 9, silakan siapkan 3 perwakilan. Misalnya Ibu 1 berkelompok, boleh. Atau Ibu saya mau individu, silakan. Lalu yang ketiga, jadi ada 3 perwakilan, entah misalnya 1 berkelompok atau 2 berkelompok, 1 individu boleh, atau 3-3-nya berkelompok pun boleh. Jadi setiap kelas itu harus mewakili 3, entah itu berkelompok, entah itu atau perorangan. Untuk apa? Kita akan lomba TikTok. Ya ampun, kok TikTok sih, Bu? Nah, emang kenapa? Geli loh, Bu. TikTok geli banget loh, Bu. Saya kok geli? Enggak geli lah, keren lah. Kita aja ada Aubrey. Ya mau Bu, alay Bu, skip. Ada Audrey. Siapa bilang lah, TikToknya? Bu, TikTok saya belum bikin account, Bu. Saya nggak mau bikin account, Bu. Ya, tidak perlu bikin account sendiri, kan bisa berkelompok. TikToknya ngapain Bu? Ngedance. Tidak ngedance,
TikTok kan bisa banyak macam, ada nyanyi. Emang kita mau bikin apa di TikTok? Oke, ya. Kita akan bikin apa? Ibu mau nanti Audrey harus bikin ya. Jangan YouTube aja ya, harus berani bikin. Ibu tantang kamu di TikTok ya, Audrey. Boleh berkelompok kok. Kok Audrey? Betul Audrey ya. Ya, jadi TikToknya itu karena menyambut menyambut bulan bahasa itu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Ya, di mana itu adalah peringatan Sumpah Pemuda. Itu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia ya. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa nyanyi, bisa menari, ataupun kalian boleh apa saja, bebas. Tapi temanya adalah seperti Sumpah Pemuda. Misalnya kalian menyanyi bangun pemuda dan pemudi. Kan kalau di TikTok itu kan bisa listing ya, bukan kalian nyanyi tapi kalian bisa ini. Jadi buat kreativitas kalian. Jadi Ibu minta silakan apakah mau berkelompok atau mau individual, silakan. Yang ikut berpartisipasi ada nilai tersendiri dari Ibu Rika. Ya. Silakan. Kira-kira siapa yang minat? Berkelompok ya, teman-teman. Cencen sama Rafael, Bu. Oke, 3 orang. Baru satu kelompok. Siapa lagi kira-kira? 2 kelompok lagi. No, I nggak minat TikTok, oke? Tan, kamu harus, Tan. No, botak, no. Kamu kan hebat, Tan. Iya, Chan. Loh, nanti Ibu Rika kasih lihat. Tar dulu. Geli loh, Bu. Ibu tetap punya TikTok geli loh. Oh Kasih my lihat dong God, contohnya dong. udah gak main TikTok lagi. Ya, Tuhan, kasih lihat contoh. ya Bapak, ya Nih, Tuhan. Nih, Ibu Rika kasih lihat ya. Pak Jokowi juga punya TikTok loh. TikToknya bagus. TikToknya beliau itu pergi ke tempat daerah, di mana di daerahnya itu beliau tuh menggunakan sampan. Sampan itu apa sih namanya? Perahu kecil, perahu kayu yang menggunakan dayung. Di situ beliau hanya beberapa orang untuk menyeberang, untuk menyapa rakyatnya yang mungkin agak jauh dari kota. Itu Pak Jokowi buat loh. Ibu nggak lupa, nanti Ibu kasih lihat TikToknya beliau. Jadi TikTok itu bukannya TikTok yang alay-alay zaman dulu waktu kalian masih lebay-lebay gitu, bukan. TikTok itu ada yang edukatif, ya. Jadi bukan sembarangan TikTok, ya. Oke, Ibu catat ya, Wilbert, Rafael, dan Cencen. Lumayan loh kalau bisa itu dapat sertifikat. Dan itu sertifikat kamu bisa kamu buat apply ke sekolah mana. Kalau kalah gimana? Kalau kalah kita gak ada skor dong, Bu. Dari Ibu. Oh, tetap ada dong. Kalian kan berpartisipasi. Jadi nilai partisipasinya ya mungkin beda dengan teman-teman yang tidak berpartisipasi sama sekali. Dan ketika kamu mau daftar, biasanya kalau kamu mau daftar di sekolah lain, itu kan ada referensi dari sekolah. Biasanya kalau referensi sekolah bahwa Ibu bisa mereferensikan kalian. Contoh ya, nih, koko kamu mau masuk universitas. Universitas manapun, pasti kan nanti minta referensi dari sekolah. Nah, nanti akan Ibu kasih referensikan bahwa Wilbert ini bagus dengan nilai ini, layak untuk diterima di sekolah universitas ini atau di sekolah ini. Seperti itu. Ya, jadi nilai kamu bisa nilai jual buat kamu. Tapi kalau kalian tidak aktif melakukan kegiatan di sekolah, ya nilai kamu ya stuck di situ-situ aja gitu loh. Jadi ada tingkat kecerdasan yang bisa dinilai oleh pihak sekolah, biasanya baik dari akademik. Ada anak yang akademiknya nggak bagus, tapi dia mempunyai niat non akademik yang lain, misalnya kreatif atau semangat atau olahraganya oke. Ada teman Ibu Rika seperti itu. Oh, suruh belajar itu dia paling tidak sebenarnya bisa, cuma dia kemampuannya terbatas karena waktu itu dia masih kecil atau apa gitu, dia ada sense di kepalanya itu mengalami apa, akhirnya dia nilainya pas standar segitu-gitu aja, tapi dia akhirnya punya kelebihan, yaitu dia pemain basket
bagus. Ya, seperti itu. Oke, gimana untuk tim TikTokers? Oke ya. Cencen kan udah ada akunnya. Ayo kita sukseskan. Ini baru satu kelompok. No, Ibu. Oh, Kelompok kedua kelompoknya Stephen dan Janice ya, dan Rico ya, dan Audrey. Ini kreatif mereka. Oke, Stephen, Rico, Janice. Halo. Halo, mana nih teman-teman yang lain nih? Rafael, gimana Rafael? Saya kan sama Wilbert, Bu. Oke ya. Iya, oke, Bu. Jadi Rafael, Ma Wilbert, dan Cencen. Oke, berikan aplaus. Baru satu kelompok ini. Oke, semangat Cencen. Ibu, kita punya grup leader itu Cencen ya. Oke, Cencen Itu leadernya. Bobot Ibu, Bobot yang ngajak. Jangan Bu, saya gak ada akun Bu. Saya kasih Bu. Kasih Cencen aja. Dan yang paling banyak yang like kalian, itulah pemenangnya. Makanya kalian tinggal, guys, like ini dong di grup mana gitu. Udah lah Bu, kita beri like aja lah Bu. Dan teman-teman kelas 9 wajib nge-like teman-teman yang ikut TikToker. Harus nanti Bu cek siapa yang tidak berpartisipasi. Ya, yang paling menang. Oke, Cencen gak usah itu, ada Rafael. Rafael harus bantu Cencen ya untuk rayu teman-temannya untuk like ya. Wilbert juga. Jadi semua. Jadi kita bertarung. Ini tingkat SMP dan SMA ya. Jadi kelas 7 sampai dengan kelas 11, kelas 12 kalau yang mau ikut juga boleh. Ya, jadi ini baru grup 1. Grup 2. Bagaimana? Stephen, Rico, Janice. Oke ya. Jolin ikut ya, Jolin ya. Jolin mau kelompok apa mau individu, Jolin? Kenapa, Bu? Hai. Ikut lomba TikTok ya, Jolin ya. Buat apa, Ibu? Ya buat apa? Buat lomba. Oke? Lomba di mana? Tapi boleh sih, tapi jangan post di mana gitu. Ya enggak lah. Tapi kan harus ada banyak yang like ya tentang Oh, itu gampang, Bu. Sip, Jolin mau individu apa mau kelompok? Individual aja. Oke, sip. Bagus, Jolin. Siapa lagi? Oke. Ingat ya, tidak boleh bully teman. Apalagi menertawakan, wah ini TikToknya begini, nggak boleh. Ibu nggak suka. Ya, dan seperti itu. Kita harus support teman kita untuk menjadi terkenal. Oke? Oke, Rafael, Wilbert. Oke dong. Oke. Oh iya, Ibu lupa nih. James, kamu ikut ya, James? James mau individual atau mau kelompok, James? Halo, James. Marvel, Bu. Suruh ikut, Bu. Marvel. Iya, ntar dulu. James mau individual apa? Si James juga bagus ini, dia punya ini. Marvel, oke, Marvel. Nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa buat TikTok, Bu. James, bagaimana, James? James Ibu gimana? bikinnya tuh gimana sih? Kayak gimana? Temanya apa? Minggu depan dibahas ya. Ini Ibu hanya mau cari data dulu. Tenang, Jolin, kamu pasti bisa. You are ini dia apa ya? Entertainernya Ibu Rika nih si Jolin. James, halo James, IT Ibu Rika nih si James. Gimana James? Siap tidak James? TikTok. Mana sih James ini?